رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Muhtaramin, jemaah sholat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, insyaallah mulai hari ini setiap hari Selasa kita akan mengetengahkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang berisi tentang doa-doa, zikir-zikir yang ma'thurat, yang bersanad langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa, zikir-zikir yang kita butuhkan mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari peribadahan sampai permuamalahan, mulai dari menghadapi hal-hal yang kecil, yang ringan, sampai menghadapi hal-hal yang paling sulit, yang semuanya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sangat penting karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Sepelik apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, semuanya akan tampak menjadi ringan, sehingga kita akan menghadapinya dengan tenang, sehingga tanpa disangka-sangka jalan keluar akan datang dari berbagai arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini adalah tujuan dari pengarangan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Baik, ma'asyiral hadirin, di pertemuan awal ini kita akan membahas pada bab pertama, yaitu bab ma yaqulu idza staiqadha min manami. Bab ini menjelaskan tentang doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim ketika dia bangun dari tidur. Mungkin kita sudah kenal ada yang namanya doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita juga sudah tahu doa itu. Tapi ternyata doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita bangun dari tidur itu tidak hanya doa tadi saja. Ternyata banyak sekali. Tadi hanya cuplikan yang kita hafal, yang kita tahu itu hanya cuplikan kecil saja. Rawaina fi sahihayi Imamil Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari yang nama panjang beliau tadi adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah dengan julukan atau laqab Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim yang nama panjang beliau adalah Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Imam Bukhari dan Imam Muslim
meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda seperti ini: yaqidu asyaiton ala qafiyati ra'si ahadikum. Ketika salah satu di antara kita tidur, maka syaitan itu bersiap-siap mendekati tengkuk kepala kita, mendekati belakang kepala kita sini. Karena apa? Secara medis ternyata tengkuk kepala kita ini, belakang ini adalah termasuk salah satu di antara pusat titik akupuntur seseorang tidur atau dia bangun. Selera tidur atau selera bangun termasuk salah satunya ditentukan di sini. Qafiyati ra'sin. Ketika seperti itu, idza huwa nama. Ketika si orang yang tidur tadi didekati oleh setan, maka idzan kemudian huwa nama, dia tertidur. Dan pada saat itulah syaitan kemudian memberikan 3 mantra yang sebagaimana kita ketahui, mantra ini adalah kata-kata, dan kata-kata itu termasuk salah satu di antara senjata yang paling ampuh di dunia. Para ahli bahasa tidak memungkiri ini, kemudian para ahli psikologi juga tidak memungkiri ini. Betapa banyak kata-kata membuat orang terjerumus, betapa banyak kata-kata membuat orang terlena, namun betapa banyak juga kata-kata membuat orang menuju kepada Allah. Dan itu kita tentu ingat bahwa mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berupa kata-kata, kalamullah. Dan di situ ketika kita tidur, syaitan itu mendekati kita, kemudian membisikkan 3 mantra yang Rasulullah mengibaratkan seperti 3 ikatan. Maka pada saat itu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dalam semua ikatan itu yadribu ala uqdatin makanaha alaika al-lail Di situ setan membisikkan, malam masih panjang, alaika al-lail tawil farqud, malam masih panjang, malam masih lama, maka tidurlah kamu. Ketika kita hendak bangun, dia membisikkan itu lagi. Dan kemudian apabila kita melawan itu dan kemudian kita bangun, dan kemudian wadzakarallah ta'ala, dan kita kemudian menyebut nama Allah, mungkin hanya sekedar Allah saja, ya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar misalnya. Dengan begitu maka inhalat uqdatun, maka rangkaian mantra syaitan tadi akan terlepas. Tetapi kadang kita biasanya bangun kemudian tertidur lagi, atau mungkin kita bangun sebenarnya sudah punya niat qiyamul lail, kita mau wudu malah tidur lagi. Nah ini kalau kita tidak tidur lagi, fa'in shalah, apabila kita tidak tidur lagi, mohon maaf, fa'in tawaddo'a, apabila kita tidak tidur lagi kemudian kita wudu, maka inhalak uqdatun, rangkaian mantra yang kedua akan terlepas. Fa'in shalah, apabila kemudian dia sholat, maka inhalak uqdatun, semua rangkaian setan tadi akan terlepas, semua mantra dari setan tadi akan terlepas. Maka fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka ketika seperti itu seseorang yang dia bangun
kemudian dia menghindari tadi, dia berhasil melepaskan rantaian-rantaian setan tadi, maka dia di pagi harinya dia akan thayyibun nafsi, jiwanya akan menjadi lapang menghadapi persoalan, dia akan menjadi tenang menghadapi pekerjaan, dia akan bersemangat, nasyiton, rajin untuk bekerja, untuk beraktivitas, melahirkan ide-ide yang bagus. Wa illa, dan apabila tidak, maka asbaha khabi'at, maka dia akan menghadapi harinya itu dengan kerupekan, dengan kesempitan, sehingga apa? Dia menjadi keselan. Di sepanjang hari itu dia akan merasa malas, merasa tidak ingin menghasilkan sesuatu yang produktif, dan harinya pun akan menjadi sia-sia. Hadza lafzu riwayatul Bukhari. Ini adalah lafalnya riwayat dari Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa dan beberapa zikir. Hanya saja yang kita ketahui hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi masih banyak lagi, dan itu akan kita bahas insyaallah, mohon maaf, pada minggu yang akan datang. Karena tema kita kali ini masih dalam bingkai kultum, kuliah 7 menit, sehingga apabila waktunya panjang pun juga akan memberatkan hadirin semua, dan mungkin juga akan menyita waktu istirahat hadirin semua. Semoga dengan desain yang pendek ini, di waktu yang pendek, hadirin semua bisa beribadah, bisa istirahat, dan juga bisa sekaligus mendapatkan asupan kajian ilmu-ilmu keislaman. Demikian yang disajikan oleh Masjid Ukhuwah Islamiyah. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.